Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada tahun 2021 ini kasus perceraian meningkat 50,3% dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 itu ada 291.677 kasus perceraian. Dan pada tahun 2021 telah menjadi 447.743 kasus perceraian. Hal ini tentu memprihatinkan. Sebagian menurut laporan Statistik Indonesia itu karena masalah ekonomi dan masalah pandemi yang selama hampir 2 tahun ini menggerogoti juga masalah ekonomi Indonesia. Saya tidak ingin melihat atau meneropong kasus ekonomi itu. Hanya ingin mengatakan, bila saudara memiliki putra-putri dan bila saudara ingin menceraikan pasangan, sebaiknya pikirkan dulu, ya. Pikirkan perkembangannya. Kalau dia masih bayi, tunggu ia berusia 2 tahun. Karena selama masa penyusuan itu ikut berproses kedaya tahanan, kekuatan intrapersonalnya, kekuatan batinnya maksud saya, dan juga jalinan emosi dengan kedua orang tua. Nah, kalau ini gagal di awal proses perkembangannya, maka Bapak Ibu akan kehilangan kedekatan dengan putra-putri Ibu. Juga Bapak Ibu ya, maksud saya. Jika masa keemasan itu telah lewat, jadi biasanya 2 tahun awal itu disebut golden age, ya, masa-masa keemasan. Dan kalau itu sudah lewat, tentu tidak langsung menceraikan pasangan Bapak Ibu. Tunggu lagi sebentar, karena pada tahun ketiga mulai berproses orientasi, ya, perkembangan orientasi seksual anak. Ia akan, apakah ia cenderung menjadi perempuan atau laki-laki, feminin atau maskulin, ini tergantung pada proses saat 3 tahun ini, ya. Karena itu dia sangat membutuhkan model dari Bapak Ibu, dari kedua orang tuanya. Jadi sebagai model, bila dia gagal, bisa jadi dia juga gagal dalam orientasi seksualnya. Mungkin dia menjadi LGBT, ya. Setelah 1 tahun yang kritis itu, ya, jadi setelah usia 3 tahun, kemudian masuk tahun keempat, tentu stop dulu kalau Anda ingin bercerai. Pikirkan baik-baik, ya. Ini adalah masa Bapak Ibu, saudara sekalian untuk mulai mengasuh anak, ya. Mulai membiasakan, mengajak dia berbicara, ya, kemudian bermain, ya. Agar juga mainan dan treatment, perlakuan Bapak Ibu cocok dengan orientasi seksualnya. Nah, pada masa ini, anak-anak mulai masuk sekolah juga nanti, ya, kalau udah 4-5 tahun. Nah, kehadiran Bapak Ibunya tentu sangat berpengaruh. Bapak Ibu pada masa ini sangat penting dalam mengisi lowongan, ya, kekosongan nilai-nilai pada diri anak. Jadi bila Bapak Ibu ingin bercerai, tolong pikirkan ini.
Nah, kalaupun usia 3, 4, 5, 6 tahun ini sudah lampau, pertimbangkan lagi jika ingin bercerai. Kenapa? Setelah masa-masa yang kritis itu, sampai sekitar 9 sampai 14 tahun, terjadi perubahan-perubahan biologis pada putra-putri ibu. Ya. Anak-anak mulai memasuki masa puber, jam biologisnya mulai bekerja. Karena itu, ketika mereka masuk masa remaja ini, mereka sangat membutuhkan kedua orang tua karena untuk mengatasi konflik-konflik, baik konflik pikiran dan perasaan, juga masalah-masalah pertumbuhan biologis mereka. Jadi Bapak Ibu masih harus membantu mereka untuk menjadi dewasa sampai mereka berusia 19 tahun. Jadi pikirkan sekali lagi saudara sekalian. Bila Bapak Ibu ingin bercerai, pikirkan perkembangan anak. Setelah fase ini sampai usia 30 tahun, ya, sampai setelah usia 30 tahun, tentu Bapak Ibu masih harus terus mendampingi putra Ibu. Putri Ibu juga harus terus didampingi. Walaupun mereka sudah menikah. Dalam hal ini terus tumbuh berkembang relasi afeksi. Ya. Jadi afek, perasaan yang mendalam, ya. Afeksi, ya, hubungan emosi dengan lawan jenis ini terus tumbuh dan berkembang. Jadi bila Bapak bercerai, Bapak Ibu bercerai pada masa-masa ini, bahkan sebelum ini, bagaimana mungkin anak bisa belajar mencintai dan menyayangi orang lain? Jadi, pikirkan baik-baik lagi. Walaupun sampai usia 30 ini, anak-anak dianggap sudah dewasa, tapi mustahil mereka akan tumbuh baik dalam kontradiksi-kontradiksi. Yang terbaik mungkin tunggulah sampai mereka berusia 40 tahun. Setelah mereka benar-benar sempurna. Artinya juga secara spiritual mereka sudah tumbuh dengan maksimal. Jadi saudara sekalian, pada masa 40 tahun ini, anak sudah mulai mandiri, tidak membutuhkan lagi bantuan kedua orang tua. Sebaiknya Bapak Ibu, suami istri sudah sudah dapat sedikit berdikari, ya. Karena pada usia 40 tahun ini sering dianggap sebagai batas akhir perkembangan spiritual seseorang. Sehingga Bapak dan Ibu cukup sudah mengantarkan putra-putri untuk menjadi manusia yang sempurna. Sebaliknya, pada saat anak berusia 40 tahun, Bapak, Ibu, suami istri, kalian berdua sudah mulai memerlukan bantuan anak-anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.